Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Karena kemungkinan mereka tidak mau belajar atau tidak diajar. Yang mana? Dua-dua mungkin. Tapi gereja yang tidak mengajar memainkan peranan juga di dalam move-nya sejumlah orang. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Kenapa ada banyak orang mualaf? Tampol nggak nih? Tampol, kita tampol si pendeta gendut perut babi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalat wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi isani ila yaumiddin. Alhamdulillah sahabat dakwah mu'alaf yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan hujan deras ya, kita akan buat konten untuk menampol si pendeta perut babi ini ya. Saya sebut saja dia perut babi ya, karena memang perutnya gendut kayak babi ya. Saking kebanyakannya makan makanan yang bukan makanannya ya, atau makanan haram ya. Kenapa saya bilang makanan haram? Karena mereka ini adalah para pengepul perpuluhan, sementara perpuluhan bukan untuk pendeta melainkan hanya khusus untuk orang Lewi. Ya, ini yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu kenapa banyak mu'alaf ya, dan mu'alaf itu bodoh-bodoh semua. Kita buktikan mu'alaf bodoh atau tidak malam hari ini, saudara-saudara. Kita buktikan ya, Filipus yang sudah malang melintang di media sosial dan sudah berdebat dengan puluhan pendeta-pendeta aktif ya. Dan tidak satupun murtadin yang berani melawan Filipus Kristian. Dibilang bodoh, berarti salah satunya adalah Filipus Kristian bodoh. Ada Donditan, ada Menahem Ali, ada Agustinus Kainama, ada Ustadz Insan Mokoginta, ada Edi Prayitno. Wah, banyak banget ya. Saya udah nggak tahu ya, puluhan, bahkan di TikTok tuh ratusan mu'alaf yang setiap malam tuh menghancurkan perpuluhan ya. Oke, kita akan buktikan ya, dan kita akan bahas malam hari ini ya. Karena saya coba live tadi ngadat, nge-lag ya, rungkat, tidak mampu jaringannya ya, karena memang hujan di sini dan listrik juga padam. Ini kita pakai baterai ya. Kita pakai aki ya. Kita pakai aki, tapi signal sudah ada, walaupun ya nggak kuat untuk live, tapi bisa untuk insyaallah upload video ya. Dukung terus dengan like, comment, subscribe, and share channel kami dan juga channel mu'alaf Filipus Kristian ya. Mu'alaf Filipus Kristian. Ada channel satu, channel cadangan, supaya insya Allah kita lebih luas lagi share dakwah. Bagi saudara-saudara, terima kasih karena menonton dan membantu kami dalam pembangunan Musola Bina Mu'alaf yang ada di Arab Saudi, di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga di seluruh negara-negara di luar sana. Bagi para pekerja, para orang-orang yang sedang berusaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di luar sana memberikan kelegahan dan kelapangan rezeki serta kelancaran segala usaha dan upaya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah balas berlipat ganda dunia dan akhirat. Ya, sebelum kita bahas ini, saya mengajak saudara untuk mendukung program pembangunan Musola Bina Mu'alaf yang biasanya kami selalu tampilkan di setiap kali kami mengunggah video baik live ataupun offline seperti ini ya. Ini dia videonya, mari saudara dukung pembangunannya. Supaya cepat selesai, kita akan buat pabrik percetakan penghancur perpuluhan. Ini dia videonya. Tabarakallah, bismillah. Aduh ya Allah. Ini dia videonya. Siapa kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan, insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung darah tasik, sudah selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya,
seperti ini bangunannya, dan perlu kami beritahu kepada saudara bahwa bahan-bahan sudah terkumpul untuk tahap pembuatan lantai atas dan juga tahap lain, tetapi masih juga ada bahan yang belum lengkap, yaitu kita masih menambah lagi sekitar 1.500 atau 2.000, sekitar 1.500 2.000 batu batako ya, seperti ini nih yang kita pasangkan di bata semen ya, sekitar 3.000 satu buah, itu 3.500 kalau di sini 3.250 kalau ambil di atas 1.000, 3.250 ya. Kalau ambil di bawah 500, di bawah 1.000 itu 3.500 per butirnya ya, per buahnya. Jadi kalau 1.000 itu ada 3.250.000. 1.000 berarti 2.000, berarti kita butuh sekitar 7 juta ya, 7 jutaan atau 6 jutaan ya, sekitaran 6 juta lebih ya. Untuk lantai atas nanti kalau sudah selesai cor kan lantai atas akan dibuat, dan kita juga butuh kayu insya Allah nanti, karena kayu yang ada ini untuk lantai bawah saja. Lantai atas itu kita butuh lagi kayu ukuran 6-12 ya, kayu yang bagus karena untuk kusen jendela dan pintu untuk lantai atas untuk tempat sholat wanita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan dan lancarkan segala usaha kita agar bisa terlibat dalam fisabilillah bersama kami lewat mengunjungi nomor WA kami dan juga nomor rekening kami ya. Nomor WA, nomor rekening ada di sini dan atas nama admin kami, dan perlu kami tahu kami juga membuka untuk via WU atau Western Union ya. Dari seluruh negeri di seluruh dunia bisa mengirim lewat ID card atau kartu tanda penduduk saya atau admin, kartu tanda penduduk admin ya. Nanti caranya adalah hubungi WA yang ada. Oke, langsung aja kita kok jadi membahas pembangunan. Kita mau menampol nih si perut buncit ini ya, si pendeta Esra Soru sebut saja ya. Seorang yang perut buncit karena sering-sering makan perpuluhan, padahal bukan haknya, karena perpuluhan adalah hak orang Lewi. Benarkah mualaf itu bodoh? Ya, kenapa banyak mualaf? Kita jawab satu persatu. Kenapa banyak mualaf? Ya, dan apakah mualaf itu bodoh? Ini dia alasan mengapa mualaf itu bodoh. Oh iya, mualaf itu bodoh katanya, nggak belajar dan nggak diajar ya, nggak belajar dan nggak diajar katanya. Nah, saya yang sudah tamatan sekolah Alkitab dianggap tidak belajar, tidak mengajar ya. Padahal saya sudah tamatan ini di sekolah Alkitab, ini sudah pelayanan, ini surat mualaf saya, ya ini saya ya. Ya, saya hentikan ya. Ini sudah saya di pelayanan, ini juga saya sudah di pelayanan, ini juga sudah saya di pelayanan yang dasi hitam. Ini saya masih di sekolah Alkitab, penamatan tingkat 1 ya. Ini penamatan tingkat 1. Tamat tingkat 1 itu sudah bisa menjadi pendeta di gereja atau membuka sidang, tetapi lebih baik itu kalau sampai tingkat 2. Biasanya tingkat 2 itu langsung diutus menjadi gembala perintisan ya. Tingkat 1 pun bisa ya kalau memang kekurangan anggota ya begitu. Tetapi saya tamatan tingkat 2 ya, dan itu tuh yang pakai anak panah itu saya. Lihat sendiri ya, slide di belakangnya atau layar di belakangnya bertuliskan apa ya. Memang itu agak buram karena foto film Kodak yang kemudian difoto lagi ya. Foto asli bukan editan ya. Di belakang bertulisan pembukaan angkatan 10, penutupan angkatan 10 dan pembukaan angkatan 11 tahun 2006 apa 2005 itu ya. Ya, sekolah Alkitab itu ada tema sekolah Alkitab Merauke. Dan juga itu ada temanya, ada dikutip dari ayat Alkitab. Di sebelah kanan begini saya, atau sebelah kiri orang-orang yang berdiri, itu ada logo sekolah Alkitab, sekolah pendeta karismatik. Di sebelah kiri itu adalah logo gerejanya. Jelas ya saya dari gereja mana, dari lulusan sekolah Alkitab atau sekolah pendeta yang mana. Jelas. Sejelas-jelasnya, nggak pernah belajar katanya dan nggak pernah diajar. Itu yang dikatakan oleh si gendut perut buncit ini ya, katanya nggak pernah belajar. Coba kita dengarkan lagi. Kenapa ada banyak orang mualaf?
dan bodoh-bodoh semua. Nah, tuh kan, dan bodoh-bodoh semua. Kenapa kami mualaf, Pak Pendeta? Ini salah satu. Ini kita bahas terus ini ya, karena semalam saya seperti nggak puas, masih emosi saya. Ini dia kenapa saya mualaf dan kami mualaf. Agama Kristen 100% pagan ke neraka. Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Bapak Ibu Saudara, Anda tahu agama pagan? Pernah dengar? Agama pagan adalah agama penyembah berhala. Agama Kristen 100% agama pagan itu agama penyembah berhala. Itu saya ulang. Agama Kristen adalah agama pagan, agama penyembah berhala. Siapa yang bilang? Pendeta Henry Tandianta, Magister of Theologia, S2 Teologia. Siapa yang bilang? Bukan kami yang sudah mualaf. Orang yang masih Kristen menganggap adalah Kristen itu adalah agama pagan penyembah berhala. Itu kata pendeta, bukan kata kami yang sudah mualaf. Kau jangan nyinggung-nyinggung mualaf, bodoh. Siapa yang bodoh? Kami yang udah mualaf atau yang masih pendeta? 1, 2. Ini pendeta juga. Gua tidak percaya, dan ini akan disebut sesat oleh banyak orang Kristen. Iya Gua dong. tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Nah, gua nggak percaya kalau Alkitab nggak pernah salah. Alkitab selalu salah. Coba dengar. Kristen umum itu percaya yang namanya inerrancy of Bible. Artinya Alkitab tuh nggak mungkin salah. Kalau dia bilang bumi diciptakan 6 hari, ya 6 hari. 6 hari. Tapi ternyata bro, pada saat gue cari tahu, Alkitab tuh dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri. Jabarin ya. Siapa yang bilang? Pendeta. Antara pria dan wanita. Satu pria, satu wanita. Bukan pernikahan. Semua yang berhubungan itu. Divorce nggak boleh. Bahkan beberapa cara pikir yang walaupun lu udah divorce secara hukum, tapi di mata Tuhan lu akan selamanya menjadi suami istri. Ada kan? Nah, cerai di mata hukum, tetapi di mata Tuhan tetap suami istri. Padahal Tuhan sendiri bilang, hormatilah Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu, berikanlah kepada kaisar dan berikanlah kepada Tuhan apa yang milik Tuhan, berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Bahkan Tuhan mengatakan dalam Alkitab bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Wah, dia yang nyuruh hormat pemerintah, dia yang nggak taat kepada keputusan pemerintah. Ini yang mengatakan pendeta Kristen progresif. Nih. Tapi kita lupa bahwa di buku yang sama Tuhan memberikan Daud satu laki, istrinya ada 8. Di Alkitab yang sama. Ini nih anti poligami nih. Istrinya sama saudara-saudaranya 1000. Mana yang benar? Nih. Siapa yang mengatakan pendeta aktif? Bukan kami yang mualaf, Pak Gendut, perut buncit. Lanjut. Yang ketiga, kenapa kami mualaf? Nih. Saya tidak merasa perlu mengoreksi karena yang saya maksudkan itu ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya begitu. Silakan. Baik, kalau Bapak tidak mau mengoreksi, saya menanya. Yohanes 1 ayat 5 ayat 7 itu firman Allah bukan, Pak? Silakan. Bukan. Kata pendeta-pendeta yang berdialog dengan para mualaf. Ini mualaf kan bodoh semua nih. Termasuk Donditan dong, bodoh banget dia. Filipus Kristian lebih bodoh lagi. Guru saya saja, Donditan adalah guru saya saja. Bodoh, apalagi Filipus Kristian. Rajanya bodoh kan. Nah ini oleh Gurunda Donditan mengatakan, ya udah kalau nggak mau dikoreksi, saya akan mau bertanya. Yohanes pasal berapa tadi, ayat berapa, itu firman Tuhan atau bukan? Bukan. Isi Alkitab ternyata banyak yang bukan firman Tuhan. Jadi kami pindah karena akal kami terbuka, Pak Perut Buncit. Saya ulangi lagi. Oke, ulangi lagi video ini. Ini mualaf ini versus pendeta aktif. Kan mualaf bodoh nih. Ya kan, mualaf kan bodoh. Nah, dengar aja nih. Saya tidak merasa perlu mengoreksi karena yang saya maksudkan itu ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya begitu. Silakan. Baik, kalau Bapak tidak mau mengoreksi, saya menanya.
Yohanes 1 ayat 5 ayat 7 itu firman Allah bukan Pak? Silakan. Bukan. Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 5 dan ayat 7 itu firman Tuhan atau bukan? Bukan. Kok diimani, Pak? Hah? Siapa yang bodoh? Pendeta-pendeta yang masih aktif atau kami para pendeta yang sudah masuk Islam? Jawab sendiri, Pak perut gendut. Jadi kami ini bodoh kan? Mu'alaf ini bodoh kan? Hei bos, kami telah mengetahui rahasiamu dan kami meninggalkan kebodohan yang sesungguhnya. Memang di mata orang bodoh, orang pintar pun bodoh. Dan di mata orang bodoh pun adalah pintar. Ah, itu dia. Jadi mu'alaf itu bodoh-bodoh, rata-rata bodoh. Semua bodoh katanya, bukan lagi rata-rata, tapi semua bodoh-bodoh kan. Oke, kita coba baca yang satu ini nih ya. Kenapa kami mu'alaf? Saya akan jelaskan satu ayat. Nih, ada di Markus pasal 14. Markus pasal 14 nomor 50 dan sampai nomor 52. Kenapa saya masuk Islam juga salah satu dan juga banyak mu'alaf lain yang dari Kristen masuk Islam. Kenapa kami mu'alaf? Perlu kami jawab. Markus 14 nomor 50 sampai 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepas kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi dalam peristiwa penyaliban Yesus, tidak ada satupun saksi yang melihat Yesus itu disalib atau tidak. Ya. Makanya saya percaya kepada Islam. Yesus itu wa masalabuhu wa makotaluhu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, dia tidak dibunuh. Kenapa saya langsung percaya kepada Islam? Karena Markus 14 nomor 50, 51 dan 52 berkata, lalu semua murid itu meninggalkan dia. Kalau semua murid sudah pergi, berarti yang tersisa di situ hanyalah orang Romawi, orang Farisi, orang Yahudi dan tentara-tentara serta orang-orang yang membenci Yesus dan bukan orang-orang yang mengikut Yesus. Semua murid-murid Yesus itu bukan hanya 12, tetapi yang dimaksud dengan murid adalah pengikut Yesus pada waktu itu. Semuanya lari. Saya baca sekali lagi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia. Semua murid meninggalkan Yesus pada waktu saat penyaliban. Ini hujannya makin deras ini. Jadi fakta ya, kalau ternyata saya belum bisa melanjutkan pembangunan karena hujan memang siang dan malam hampir tidak berhenti. Siang mungkin sejam 2 jam, kalau malam lihat aja sendiri. Ya, saya baca sekali lagi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia. Ini peristiwa Markus 14:50 ini 50 sampai 52 ini berbicara tentang penyaliban Yesus. Dan saat Yesus disalib, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kalau semua murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus lari, siapa saksi bahwa Yesus disalib? Gak ada. Maka Yesus disalib atau tidak, kalian hanya mendapatkan berita dan informasi dari orang Farisi, orang Yahudi, dan orang Romawi. Tidak ada sama sekali dari murid Yesus yang menyaksikan secara langsung bahwa Yesus itu disalib. Mikir, jadi siapa yang bodoh? Esra Soru, perut buncit, perut babi, mu'alaf bodoh semua, atau yang masih aktif makan babi dan masih aktif nyuri perpuluhan, padahal itu untuk orang Lewi, bukan orang-orang yang di luar suku Lewi. Mikir. Nah, demikian mudah-mudahan kita semua diwaraskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hujan makin deras. Saya akhir sampai sini. Siapa yang bodoh? Silakan jawab sendiri. Tabarakallahu fikum, jazakallahu khairan katsiran. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
agama Kristen 100% pagan ke neraka. Saya pendeta Tan Hoi Nai. Bapak Ibu Saudara, Anda tahu agama pagan? Pernah dengar? Agama pagan adalah agama penyembah berhala. Agama Kristen 100% agama pagan itu agama penyembah berhala. Itu saya ulang, agama Kristen adalah agama pagan, agama penyembah berhala. Agama Kristen 100% pagan ke neraka. Saya pendeta Tan Hoi Nai. Bapak Ibu Saudara, Anda tahu agama pagan? Pernah dengar? Agama pagan adalah agama penyembah berhala. Agama Kristen 100% agama pagan itu agama penyembah berhala. Itu saya ulang, agama Kristen adalah agama pagan, agama penyembah berhala. Saya tidak merasa perlu mengoreksi karena yang saya maksudkan itu ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya begitu. Silakan. Baik, kalau Bapak tidak mau mengoreksi, saya menanya. Yohanes 1 ayat 5 ayat 7 itu firman Allah bukan Pak? Silakan. Bukan.